Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam anugerah Tuhan di minggu terakhir di bulan yang Tuhan boleh anugerahkan di tahun yang baru ini. Kita bersyukur sudah Tuhan pimpin dan sertai kita. Semoga Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati, kita mau menyambut dan kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di minggu ini dengan penuh sukacita. Karena itu siapkan hati kita semua, dari anak-anak sampai orang tua, untuk kita mau memberi diri kita sungguh diberkati melalui ibadah ini. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah syukur kita. Ibadah di minggu ini kita mengangkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kamu atau engkaulah yang layak disembah. Mari, ini merupakan bentuk syukur kita, pengakuan kita, pujian kita kepada Tuhan yang sudah menyertai kita hingga sampai pada hari ini. Bukan hebat kuat gagah kita, tapi ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sorak, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku, amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sorak, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu pada hari ini
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itulah pembacaan firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada minggu pagi hari ini dari Matius pasal 10 ayat 28. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Karena itu mari jemaat Tuhan kita merendahkan diri, kita berdoa. Di atas dasar firman Tuhan ini Tuhan kami datang kepadamu. Karena kami bukan saja sadar bahwa kami orang-orang yang tidak layak, tapi kami juga sadar bahwa dalam mengiring mengikut Engkau Tuhan, kami telah mendukakan dan menyakiti hati Tuhan. Kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Baik pikiran kami, baik perkataan-perkataan kami, bahkan sikap serta perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti sesama, yang menyakiti Engkau Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami tertunduk, malu dan menyesal. Kami mengaku dan memohon Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Layakkanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan untuk boleh dilawat oleh-Mu, diberkati oleh-Mu di dalam dan melalui ibadah ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang mengaku dengan kesungguhan hati, maka Engkau Allah setia dan adil sudah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengaku segala dosa kita, dan karena itu mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Lukas 9:23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita bersukacita. Di rumah masing-masing kita saling menyapa satu dengan yang lain dengan penuh damai sejahtera. Dan sungguh kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Biarlah kita mau sungguh dilawat oleh firman-Nya, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pemberita-pemberita firman, menjadi saksi-saksinya, untuk boleh sungguh memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati, kita angkat pujian.
Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa, bersyukur, menyembah Dia. Katakan, Tuhan, inilah hidupku Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku rindu sungguh hidupku boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sebagai bentuk aku mengasihi-Mu Tuhan, dan biarlah sungguh itu yang kuhidupi siang dan malam. Mari katakan itu kepada Tuhan. Dan setiap saudara yang sebentar akan dilawat oleh firman-Nya, biarlah sungguh boleh mendapatkan tempat firman itu di hati yang tepat, yang prioritas dalam hidupmu, sehingga dia bekerja dan menopang, menuntun, menerangi setiap langkah jalan hidup kita. Terima kasih Tuhan, bersyukur atas semua kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kesempatan lagi bagi kami untuk merenungkan firman. Sebagaimana pujian ini kami rindu Tuhan, mengasihi Engkau. Dan biarlah kami mengasihi-Mu terus menerus sampai Engkau mendapati kami berkenan dan setia menyelesaikan kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami akan menerima firman. Buka hati kami ya Roh Kudus, agar kami sungguh dapat memahaminya. Kami hidupi dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berurapi dan pakai hamba-Mu, dan sungguh Tuhan, Engkau ditinggikan dan muliakan di dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2021. Dan beberapa kali ya firman Tuhan yang disampaikan 2 minggu berturut-turut kita sungguh dibawa lagi untuk memahami tentang bagaimana gereja menjadi saksi. Ya. Bagaimana sungguhnya hidup kita sebagai saksi Kristus. Dan kembali lagi pada hari ini tema kita yaitu saksi itu mempertaruhkan hidup. Jadi lagi-lagi kita akan merenungkan lagi tentang seorang saksi itu mempertaruhkan hidupnya. Itulah sungguhnya tema kita. Ya, maka tiada hari tanpa bersaksi kan? Ada lagunya kan? Bersaksi terus sampai Tuhan datang gitu ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, jadi waktunya bersaksi unlimited gitu ya, dan unconditional. Jadi tidak bersyarat, tidak juga terbatas gitu ya. Sampai kapanpun kita hadir, gereja hadir untuk menjadi saksi. Nah, tema kita adalah saksi itu mempertaruhkan hidup. Nah, itu tema kita. Nah, saudara, dalam bacaan kita pada minggu ini bicara tentang khotbah atau nasihat Musa. Ya, di hari-hari perpisahan Musa dengan umat Israel. Karena Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi Musa memberi pesan dan peringatan bahwa nanti kelak ketika kamu masuk tanah Kanaan, ya, di sana dia memperingatkan dengan tegas dan keras bahwa mereka ketika berada di negeri Kanaan di tengah-tengah bangsa-bangsa asing itu, janganlah mereka berlaku keji, berlaku yang tidak benar, bahkan berdosa kepada Tuhan seperti bangsa-bangsa atau orang-orang Kanaan itu, orang kafir itu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini, mereka suka dan sering dan senantiasa mau mendengarkan ya nasihat-nasihat dari para peramal, petenung, ya, dari pemantra-pemantra, daripada penyihir-penyihir. Kemudian mereka juga suka mencari ya nasihat dari orang-orang yang sudah mati, ya, arwah-arwah, leluhur-leluhur. Nah, kata Musa, kamu jangan seperti itu. Ya. Dikatakan tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ayat 9 sampai ayat 14. Nah, lalu kemudian Musa menyampaikan nubuatan tentang seorang nabi yang akan datang. Dan hanya kepada dialah kamu harus dengarkan. Jadi ayat yang kita baca ayat 15 itu justru Musa menyampaikan satu nubuatan. Bahwa akan datang seorang nabi. Dan nabi itu ada di antara kita. Nabi itu di dalam ya, keturunan orang Israel. Ya, di dalam kehidupan di mana sungguh-sungguh engkau akan menerima pengajaran, menerima sesuatu firman Tuhan yang benar adanya. Dikatakan di ayat 16 ya, bahwa seorang nabi, ayat 15, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya. Nah, ini menariknya pula kehadiran seorang nabi ini adalah merupakan permintaan orang Israel sendiri supaya mereka jangan mati.
Nah, ini diulangi lagi oleh Musa di ayat 16. Dikatakan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Jadi memang itu adalah satu nubuatan, tetapi sekaligus juga jawaban atas permintaan orang Israel, ya, supaya ya firman Tuhan itu jangan Tuhan langsung, ya kan? Karena mereka takut, ya, kemuliaan Tuhan bisa membakar, bisa menghanguskan mereka, begitu ya, sehingga mereka takut mati, begitu. Maka nanti akan datang seorang nabi. Nah, jadi sebenarnya alasan yang melatar belakangi mengapa Allah melalui Musa menubuatkan seorang nabi akan hadir di tengah-tengah mereka, dan hanya kepada nabi itulah kamu harus mendengarkan dan percaya. Itu adalah karena jangan sampai umat Allah tertipu, tersesat, dan binasa. Tetapi yang kedua, supaya mereka tidak menjadi ketakutan atau tidak takut mati gara-gara kemuliaan Allah. Karena akan ada seorang nabi yang sesungguhnya datang dari Allah langsung. Ya, dialah jalan, dialah kebenaran dan hidup itu, yang olehnya kita ditebus dan diselamatkan. Itu sesungguhnya nubuatan. Dan nubuatan Musa tentang seorang nabi itu sungguh telah digenapi, ya, di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 18 sampai 24. Dia tidak hanya bicara firman Allah, tapi dirinya sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Kalau dalam Kisah Rasul 3, ya, firman Tuhan dalam Kisah Rasul 3 itu di sana dikatakan tentang bagaimana Petrus menyampaikan nubuat itu lagi, ya. Dalam ayatnya yang ke-18 sampai dengan 24. Di sana dikatakan, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, jadi sesungguhnya Kristus Yesus Tuhanlah penggenapan atas nubuatan ini. Dan itu juga yang disampaikan dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi nubuatan tentang seorang nabi itu sungguhnya mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan, yang juga adalah penggenapan sekaligus dia adalah firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Nah, saudara, dalam konteks sekarang ya tentu sudah tidak ada lagi nabi dan tidak diperlukan nabi, ya kan? Yang ada dan diperlukan sekarang adalah saksi. Saksi yang harus mempertaruhkan hidupnya, ya, yakni sebagai saksi seperti seorang nabi, gitu ya, yang bukan kepada jabatan nabinya, melainkan kepada fungsi kenabian dan sikap kenabian itu sendiri. Ya, sebagaimana seorang nabi, maka ada 3 sikap seorang saksi yang mempertaruhkan hidupnya. Yang pertama, ya, kalau kita memperhatikan, seorang saksi yang mempertaruhkan hidupnya sama seperti seorang nabi juga. Yang adalah apa? Berani hidup benar. Ya, berani hidup benar meski hidupnya susah dan menderita. Ya kan? Saudara, seorang nabi itu tidak disukai begitu ya.
ya, menderita ya karena ya dia hidup tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Ya. Baik Elia, Elisa itu nabi-nabi yang betul tegas. Yesaya. Ya, dan ada tokoh-tokoh muda juga seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Di dalam Daniel 1 ayat 8 di sana dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ya kan? Makanannya sih tidak jadi masalah, tapi persoalannya makanan ini sudah dipersembahkan kepada dewa, kepada ilah. Maka mereka betul-betul menjaga supaya sebagai umat pilihan Allah itu tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian siapa lagi? Yusuf, ya kan? Kalau kita memperhatikan Yusuf dalam ceritanya, ya, dalam Kejadian pasal 37, 38, 39 ketika dia ada di rumah Potifar, dikatakan selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya marilah tidur dengan aku, tetapi Yusuf menolak. Ya, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, ini yang sungguh-sungguh menjadi apa? Sikap seorang yang benar, saksi yang sungguh-sungguh mempertaruhkan kehidupannya. Padahal apa? Wah, dia ada di sebuah tempat yang nyaman. Ya, mungkin ada fasilitas yang mewah begitu ya. Dia punya kesempatan juga kan. Segala sesuatu dipercayakan kepada Yusuf. Potifar kemana-mana ya sudah percaya saja begitu ya. Tapi apa? Yusuf takut akan Tuhan. Dia sadar dia harus hidup benar. Sekalipun ya dia harus berhadapan dengan yang namanya ya pengkhianatan kan. Yang namanya apa? Ya, istri Potifar menjebak dia kan? Dan mengatakan bahwa Yusuf telah dan punya rencana ya, jahat untuknya. Akhirnya Yusuf dipenjara. Nah, saudara, prinsip bagi Yusuf yang penting dia hidup benar walaupun harus menderita, walaupun harus susah. Ya, ini juga yang menjadi ya pesan dan juga sikap kami terhadap ya, anak-anak kami ya. Sering kita atau kami sering menyampaikan bahwa ya lebih baik ya papa mama punya anak-anak meskipun kalian hidup susah dan miskin, tapi hidup benar ya. Hidup jujur, tidak berbohong ya, tidak menipu, apalagi mencuri. Jadi kadang-kadang dunia ini mudah mempercepat semuanya bisa gitu ya. Tapi justru mereka mengabaikan etis, dia mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Ya, maka itu sesuatu yang perlu harus kita pertaruhkan hidup kita sebagai saksi, maka kita berani menolak itu. Nah, hal yang kedua, saksi mempertaruhkan hidupnya. Dalam arti apa? Berani menyuarakan kebenaran demi terwujudnya keadilan dan damai sejahtera. Suara atau sikap ini sangat dibutuhkan di tengah beragam krisis yang melanda bangsa, melanda kehidupan dunia ini. Ya, bukan saja krisis lingkungan, kebangsaan, keesaan, tapi juga krisis kepemimpinan yang berintegritas. Ya, sekarang sulit ya untuk mencari pemimpin yang berintegritas. Satunya kata dan perbuatan. Biasa kalau ya politik udah mau pemilu janjinya luar biasa gitu ya. Pokoknya ngomongnya A sampai B sampai orang percaya. Tapi begitu sudah terpilih, sudah dilantik, begitu hubungi lagi sudah nggak bisa. Rupanya nomor teleponnya sudah diganti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi. Tidak memiliki integritas dan itu menjadi krisis. Dan sungguh kehadiran seorang yang dapat menyuarakan kebenaran itu betul-betul haruslah nyata. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ya hal ini harus nyata dan harus hidup dalam kehidupan kita.
Dan inilah yang Yohanes Pembaptis juga teladani ketika dia menegur Herodes karena dia mengambil sepupu pada saudaranya Herodias gitu ya. Dalam Matius 14 ayat 4 dikatakan karena Yohanes berkali-kali menegur Herodes, katanya tidak boleh engkau mengambil Herodias. Makanya waktu ulang tahunnya Herodias menari-nari, kemudian ditanya apa yang kau inginkan. Herodes katakan kepalanya Yohanes. Wah, akhirnya apa? Kepala Yohanes harus dipenggal. Nah saudara, Yohanes tidak gentar. Kenapa? Karena dia berani menyampaikan kebenaran itu. Ya, dan itulah sungguhnya harus kita hidupi. Dalam pelayanan Paulus juga dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 8. Di sana dikatakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud lobah yang tersembunyi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi memang inilah yang dilakukan Paulus. Kesempatan ada, tapi dia berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berani menyuarakan kebenaran. Itulah sungguhnya fungsi sikap seorang nabi. Dan dalam konteks sekarang itu juga adalah sikap seorang saksi yang mempertaruhkan hidupnya. Bahkan kita tahu Paulus berani menegur Petrus yang juga adalah rasul ketika dia menjadi batu sandungan bagi orang-orang non-Yahudi begitu ya. Waktu dia kumpul dengan non-Yahudi, wah dia begitu gembira, begitu Paulus datang dia mulai coba untuk menyembunyikan dia punya keberadaan dia sebagai seorang Yahudi begitu. Seolah-olah dia Yahudi asli dan tidak mau bercampur dengan non-Yahudi. Nah saudara, Paulus melihat dan merasa wah ini tidak baik nih. Ya, bagaimana kita mau menunjukkan dan menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang dan kepada orang-orang di luar Yahudi kalau kita sendiri sudah tidak benar, tidak bersikap tegas. Nah inilah yang harus sungguh-sungguh hidup dalam setiap orang atau yang namanya saksi. Dia harus mempertaruhkan hidup meskipun banyak orang yang tidak senang, tidak suka. Dan yang terakhir saksi mempertaruhkan hidup. Itu bicara dia berani berkorban dan bayar harga demi kebenaran walau harus kehilangan kenyamanannya bahkan kehilangan nyawanya. Ya, inilah yang dialami oleh para martir, para syahadat atau syahid, mati syahid gitu ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh berani mati demi kebenaran. Ya, seperti Stefanus dalam Kisah Rasul 7:58 sampai 60. Dia sampai mati dirajam dengan batu. Paulus jadi saksi, waktu itu namanya Saulus. Ya, sehingga dia bisa menjadi berkat. Dia tidak pernah menghakimi, mencaci maki, tidak membalas dengan mengutuki, tetapi berdoa supaya dosa-dosa mereka yang mengkhianati atau yang merajam dengan batu itu diampuni Tuhan. Wah, luar biasa. Kemudian siapa lagi? Polikarpus, Bapak Gereja Jemaat Smyrna. Ketika dia diancam untuk akan dibakar, mau tinggalkan Kristus atau kamu mati. Polikarpus berkata, apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Tetapi api penghakiman yang akan datang itu adalah abadi. Wah, itulah yang Polikarpus sampaikan. Bahkan dia berkata dalam pernyataan yang fenomenal ya. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku, tidak pernah mengkhianatiku. Bagaimana aku dapat mengkhianati dia atau mencaci dia sebagai raja yang telah menyelamatkan aku. Nah, saudara, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki sikap sebagai seorang saksi yang mempertaruhkan hidupnya sampai akhir. Itu yang dilakukan oleh para rasul,
para murid-murid Petrus sampai pada akhirnya. Tadinya seorang pecundang, seorang pengkhianat, ya seorang yang sangat suka mencari keselamatan sendiri-sendiri begitu ya. Akhirnya apa? Menjadi pribadi yang tegas, menjadi pribadi yang siap bahkan mati. Sehingga dia di Roma dihukum, ya, disalibkan, tapi dia tidak mau seperti gurunya. Dia tersalib terbalik. Begitu juga dengan Paulus, ya, begitu juga dengan Thomas, begitu juga dengan Andreas, Yakobus, Yohanes, ya, digoreng, ya, dibakar, ya, dengan ter dan sangat-sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Tetapi apa? Mereka sungguh dapat menjalaninya, melewatinya, oleh karena sungguh-sungguh kesaksian hidup terhadap Kristus itu sungguh lebih utama, lebih besar. Sehingga kekuatan dari Tuhan melimpah-limpah di tengah-tengah kelemahan, kesusahan, penderitaan. Mereka bisa berkemenangan. Maka inilah sesungguhnya yang harus dihidupi oleh gereja Tuhan, oleh kita semua. Mari kita menjadi saksi yang mempertaruhkan hidup. Tidak kompromi, hidup dalam kebenaran. Menyuarakan kebenaran itu. Menyuarakan keadilan itu. Bahkan berani berkorban bayar harga demi kebenaran itu. Walaupun harus kehilangan kenyamanan, bahkan kehilangan nyawa kita. Maka kasih dan kemuliaan Tuhan adalah suatu hal yang harus ditampakkan dalam sikap dan suara kita yang bersemangatkan kenabian itu. Baik di tengah keluarga, baik di tengah gereja dan masyarakat. Sekalipun untuk melakukannya tidaklah mudah. Ada banyak pertentangan, bahkan dari orang terdekat kita. Tetapi sebagai saksi Tuhan yang setia, dibutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan hidup demi kasih dan kebenaran yang Ia kehendaki itu nyata dialami. Didengar atau tidak didengar, disukai atau tidak disukai, dicerca atau ditolak sekalipun, pertaruhkanlah segalanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah bahwa pertanggungan jawab sebagai saksi adalah kepada Allah, bukan kepada manusia dan dunia ini. Ya, maka ketahuilah, orang yang bertahan sampai kesudahan zaman, dia akan selamat. Bahkan dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10c, orang yang setia sampai mati akan mendapat mahkota kehidupan. Jadi setialah menjadi saksinya, setialah melayani, setialah kita untuk sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup sampai akhir. Ya, seperti pujian ya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, setia untuk menjadi saksi melayani Tuhan dan terus bersaksi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua sebagai gereja secara khusus di tengah-tengah dunia ini. Di banyak sekali pergumulan, tantangan hidup, mari kita tetap setia. Jangan ambil jalan pintas, tetap tegas, tetap tegar dalam kebenaran dan sungguh-sungguh hiduplah setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sudah meneguhkan kami dan terus mengingatkan kami tentang identitas kami sebagai saksi-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi yang sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kami untuk betul-betul hidup dalam kebenaran. Betul-betul dapat menyuarakan kebenaran dan sungguh dapat rela berkorban untuk apapun, sekalipun harus kehilangan kenyamanan bahkan nyawa kami. Mari Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu supaya komitmen ini, pengakuan ini terus hidup. Karena kami tahu bahwa akhir dari segalanya bukan di dunia ini. Pada suatu ketika kami akan bersukacita dalam sebuah perjumpaan, reuni dalam kehidupan kekal. Dalam sebuah kehidupan sorga yang indah. Dan disitulah sungguhnya
tempat yang sejati bagi setiap orang-orang yang setia, yang mempertaruhkan hidupnya sampai akhir. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dan mampukan kami Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu saksi yang mempertaruhkan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kan itu mari kita menyambut firman Tuhan, kita berdiri, kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Kita akan ucapkan dengan mulut dan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita. Diingatkan bahwa pada bulan Maret kita akan selesai sewa ruko D47. Karena itu sekali lagi kami terus mengingatkan kepada seluruh jemaat, mari kita mendukung upaya-upaya untuk kita bisa memperpanjang ruko ini, dan sekaligus upaya-upaya bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat atau memiliki tempat ini, ruko D47. Karena itu mari kita semua memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan paksaan, karena Allah menerima pemberiannya atau yang kita persembahkan dengan sukacita. Karena itu mari kita mengangkat pujian dalam pujian kerja buat Tuhan selalu manis, sebagai saksi Kristus, sebagai pekerja-pekerja Kristus. Mari kita pujikan nama Tuhan. Kita merasakan bahwa kerja melayani Tuhan sungguh manis. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis, agar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis, manis, oh manis, ikut Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis, manis, oh manis, ikut Tuhan selalu manis, ikut Tuhan selalu manis. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh membawa dan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan syukur kami. Kami sadar bahwa apa yang kami sampaikan tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima. Tapi Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita dan syukur. Mari Tuhan Engkau berkenan menerimanya, berkenan memberkati, mengubahkan rupiah-rupiah menjadi karunia-karunia yang hidup, dan berkenan Engkau memakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua majelis yang mengelola persembahan ini, dan berkati semua jemaat yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Tuhan berkati, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai dan memenuhi setiap kami. Terpujilah Tuhan. Kesempatan juga pada saat ini kami bersyukur, ada waktu bagi kami menaikkan syafaat kami. Kami mau bawa kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, itulah misi dalam negeri, luar negeri.
Kami berdoa menyerahkan buat hamba-Mu, keluarga kami, Pak Pendeta Charles Omatan di Kamboja. Dengan segala pelayanan terus berkembang sampai sekarang. Kau sudah terus menolong sehingga hamba-Mu boleh membuka dan merintis pos-pos pelayanan, pos-pos baru. Bahkan boleh memperlengkapi dan memuridkan akan anak-anak yang sudah diselamatkan untuk sungguh diperlengkapi untuk menjadi satu teamwork yang baik di sana. Maka doa kami, Tuhan berkati semua upaya ini dan semua rencana-rencana ke depan. Tuhan juga buka jalan sehingga lewat keluarga kami banyak orang-orang Kamboja dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk misi di gereja-Mu ini. Tuhan berkati untuk supaya tetap semangat dan terus juga mulai memikirkan hal-hal baru. Bagaimana kami mulai mempersiapkan lagi tenaga utusan misi untuk boleh diutus ke berbagai daerah di Indonesia dan dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan berkati, beri hikmat bijaksana bagi para majelis untuk boleh sungguh dapat membuat sesuatu program-program yang strategis dalam pelayanan dan pengembangan misi ke depan. Terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin negara, berkati Tuhan untuk pemerintahan kami, bahkan juga lembaga-lembaga tinggi negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Indonesia Maju. Berkati juga semua jajaran-jajaran yang ada supaya betul-betul mereka dipakai Tuhan dengan hikmat dan takut akan Tuhan untuk boleh membangun kehidupan bangsa dengan baik dan benar adanya. Kami doakan Tuhan, menyerahkan juga untuk pandemi COVID yang belum selesai. Kami topang doakan untuk vaksin yang sedang digalakkan untuk terus diterima oleh semua warga. Tuhan juga menolong supaya dengan ada vaksinnya ini biarlah boleh dapat mengurangi akan virus ini berkembang, bahkan boleh mengakhiri semua pandemi ini. Dan doa kami biarlah Indonesia kembali pulih dan boleh bangkit ekonomi dan semua sektor dan juga lini ekonomi, bahkan pembangunan ke depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan serahkan juga kepada Tuhan untuk keberadaan bangsa negara yang beberapa akhir ini mengalami bencana Tuhan. Baik bencana alam, baik banjir, longsor, gunung, erupsi maupun gempa bumi. Baik yang terjadi di Sumedang, di Manado, di Mamuju, di Majene, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bahkan gunung-gunung yang sedang erupsi, Gunung Merapi, kami topang supaya Tuhan, biarlah supaya warga masyarakat di sekitar bencana ini betul-betul boleh diluputkan, dilindungi, dijagai, sehingga mereka tidak mengalami bencana ini. Doa kami supaya Tuhan juga menolong upaya-upaya yang sangat sigap untuk bisa membantu, mengevakuasi, bahkan juga menolong pemulihan dan restorasi nanti. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan untuk gereja-Mu dan jemaat-Mu. Kami topang semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis, dan pengerja. Berikan kesehatan, kekuatan, beri kesetiaan dan kesehatian dalam melayani Tuhan untuk membangun kehidupan jemaat semakin indah dan memuliakan Tuhan. Doa kami juga Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami kategorial, pelayanan-pelayanan di luar, Tuhan juga menolong memberkati. Kami topang juga seluruh jemaat kami, orang tua kami topang untuk keluarga atau orang tua yang sudah lanjut usia. Untuk Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Opusunggu, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Oma Eti dan Opa Fari, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiambun Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olisinta Borutobing, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Anggup Sutimeang, Pendeta Raden Sutopo, Bapak Pangiribuan, Bapak Sabar Gultom, dan Eyang Ien Mas Paitela. Orang tua kami Tuhan doa kami supaya Tuhan yang sungguh memberi kekuatan, beri sukacita damai sejahtera, sehingga di masa tua mereka tetap bersukacita, beria-ria dalam Tuhan, dan mereka semakin boleh menjadi teladan dan berkat bagi keturunan, bagi generasi gereja, dan bagi kehidupan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sakit, orang tua kami, keluarga kami. Kami topang Ibu Selvi Remref, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang,
Bapak Priska Pelealu, adik Michael Tirtawinata, Ibu Christina Ramona Bulan, Bapak Pendeta Nikodemus Sabudin, Opung Cindy, Bapak Sumiharjo Pakpahan, Bapak Tatit, Ibu Endang Siswati, Bapak adik kami Bagas, Bapak Palti Karina, bahkan adik kami Putri Agape. Tuhan yang menolong menjamah setiap sakit yang ada. Tuhan pulihkan, Tuhan lawat, sehingga mereka sehat kembali dan boleh melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan, dipulihkan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Tuhan berkati. Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak-anak SLB Kriakon, Tuhan memberkati. Pakailah mereka Tuhan menjadi alat dan kesaksian bagi dunia ini, bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah salah dan gagal merancangkan segala hidup, termasuk anak-anak kami ini. Mereka indah dan berharga di mata Tuhan untuk menjadi berkat seluas-luasnya bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan serahkan juga Tuhan untuk beberapa jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, pada minggu ini juga. Kami serahkan dan adakan semua saudara-saudari kami. Bersyukur untuk Adi Holinesa Abigail Velia Remref, untuk saudara Christian Aditya, untuk Adi Esther Tara, Ibu Rismala Sari Boru Garingging, Opung El Nainggolan, adik Areta Lucretia Simatupang, saudara Daniel Gregorius, untuk saudari Nathaniela Ajekonia Manopo, untuk Bapak Chandra Yupeterson Adonis, Ibu Mega Kartika Puspita Sari, Bapak Erwin Wijaya, Bapak Pendeta Raden Sutopo, saudari Timothy Putra Kristanto, dan adik Ayaka Yosida. Oh Tuhan, kami bawa dan serahkan Tuhan untuk semua Bapak Ibu dan semua saudara-saudari anak-anak kami yang berhari ulang tahun di bulan ini dan di minggu ini. Tuhan memberkati, sehingga dengan bertambah usia mereka bertambah-tambah mencintai-Mu, mengenal-Mu, dan hidup berserah untuk semakin hidup melayani dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati studi, diberkati masa depan mereka, diberkati rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, dan diberkati segala yang mereka kerjakan, dan Tuhan buat berhasil. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa dan serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati. Terpujilah nama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita sudah di akhir ibadah pada minggu ini. Mari kita akan kembali ke dalam rutinitas kita, ke dalam aktivitas kita. Ingatlah firman Tuhan bahwa kita adalah saksi. Sebagai saksi kita mempertaruhkan hidup kita. Dimanapun, apapun, sampai kapanpun, kita mau setia mengiring Dia, setia bersaksi, meskipun kita susah, meskipun kita dalam keadaan yang menderita, biarlah kita tetap setia sebagai saksinya, mempertaruhkan segalanya demi kerajaan Allah, demi jiwa-jiwa diselamatkan, demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekalipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, inilah doa dan komitmen. Saya mau iring Yesus. Saya mau
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Dan mari sebagai gembala dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Ingat, jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, dan biarlah kita tetap semangat untuk menjadi saksi, mempertaruhkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.